Halo semuanya, how are you today guys? Saya harap semoga selalu sehat dan selalu baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membagikan sedikit pembahasan mengenai simple present tense. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris itu pasti teman-teman nggak asing lagi dengan yang namanya present tense gitu kan. Untuk melihat lebih lanjut lagi, mungkin teman-teman bisa membuka di kamusnya juga. Biasanya di kamus di tengah-tengahnya itu ada penjelasan mengenai simple present tense. Tapi kali ini saya akan membagikan sedikit pembahasan mengenai simple present tense. Oke, jadi apa itu simple present tense? Simple present tense itu adalah sebuah tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi atau bisa juga kita katakan kebiasaan yang secara teratur kita lakukan sehari pas hari itu kan, atau kebiasaan yang rutin kita lakukan yang selalu berulang-ulang. Di simple present tense ini juga ada rumusnya. Jadi teman-teman, yang ada rumusnya itu bukan cuma matematika atau fisika atau yang hitung-hitungan gitu aja ya. Jadi bahasa Inggris ini juga ada rumusnya, dan kita lihat untuk memahami bahasa Inggris ini kita juga harus mempelajari lebih dahulu tentang simple present tense dan lebih banyak lainnya. Selain itu juga kan simple present tense ini juga digunakan dalam pola-pola kalimat, misalnya pola kalimat kondisional, sentence type 0, and conditional type, maksudnya conditional type 1 kan, yang diikuti simple future tense. Jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Di sini kita akan memahami tentang suatu kalimat yang berbentuk verbal dan nominal. Jadi kalimat itu kan ada 3 struktur, yaitu SPNC atau biasa disebut dengan subject, predicate, and complement. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa predikat itu bentuknya itu tidak harus selalu verb atau tidak harus selalu kata kerja gitu ya. Jadi kita langsung lihat aja rumusnya. Rumus untuk simple present tense ya, biar lebih jelas mungkin saya bisa tulis saja biar teman nggak bingung kalau saya sebutkan nanti ya. Yang rumus untuk simple present tense itu ada subject plus verb 1 plus complement. Nah, ini ya teman-teman, subject, verb 1 plus complement. Jadi ini rumus untuk simple present tense. Lalu gimana kalau untuk bentuk kalimat positifnya pada pola verbal? Itu rumusnya itu ada subject plus auxiliary verb dalam kurung to be plus complement. Jadi ini saya tulis aja pakai pulpen ya teman-teman, biar enggak pakai spidol, takutnya kurang jelas kalau pakai spidol kayak yang di atas, atau tulisannya juga kegedean. Jadi takutnya kertasnya ini juga takutnya enggak cukup nantinya. Lalu kalau untuk pola nominal bagaimana lagi? Contohnya misalnya untuk pola nominal yang bentuk positifnya, rumusnya itu ada subject plus to be plus complement. Itu simple present tense yang biasa digunakan. Jadi itu rumusnya. Jadi kalau kita bikin suatu contoh, misalnya kita bikin kalimat, misal kalimatnya itu I'm an international school student. Jadi itu kan yang bentuk positifnya. Jadi bentuk pola positifnya itu kan I'm an international school student, itu sudah terdiri dari subject, to be, and plus complement itu kan. Jadi itu ada I itu kan subject, am ini predikatnya seperti yang dijelaskan tadi kan. Untuk predikatnya itu tidak harus selalu kata kerja.
Jadi predikatnya itu I'm an international school student. Nah, ini sebagai komplementnya atau objek yang dituju. Nah, sekarang yang verbal. Jadi kalau yang verbal ini, kalau seperti yang rumus tadi kan, kalau untuk yang kalimat verbalnya itu predikatnya itu menggunakan verb. Jadi contohnya misal untuk bentuk positifnya rumusnya itu ada subject plus verb one, s or es plus complement. Ini untuk yang bentuk positifnya. Kemudian kalau untuk yang bentuk negatifnya itu ada subject plus do or does not plus verb one plus complement. Nah, yang ini untuk yang bentuk negatifnya. Jadi hampir sama dengan yang tadi, yang membedakannya itu kan hanya pada predikatnya saja. Jadi misalnya kalau kita membuat suatu kalimat menggunakan subjek, kita kalau untuk yang verbal ini kita kalau ada kata untuk kata ganti orang ketiga gitu kan, maksud saya terdapat beberapa kata kerja yang harus kita tambahkan. Ada beberapa kata kerja untuk pengganti orang ketiga itu di belakangnya harus kita tambahkan dengan s atau is gitu kan di belakangnya, seperti di rumus atau di bagian belakangnya itu bisa kita tambahkan. Nah, contoh kalimatnya mungkin kita bisa menggambarkan yang bentuk positif or affirmative simple present tense. Misalnya kita buat kalimatnya itu I live in Sintang. Jadi untuk I live in Sintangnya itu kan karena I ini bukan kata ganti untuk orang ketiga. Jadi untuk live ini tidak perlu kita tambahkan dengan s. Ya, jadi lain lagi kalau misalnya I ini kita ganti dengan kata ganti orang ketiga, misalnya he live in Sintang. Jadi live ini perlu kita tambahkan dengan s supaya bahasanya baku. Jadi he live in Sintang. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi karena tadi itu yang positif or affirmative simple present tense, sekarang kita melihat contoh yang negatif simple present tense. Khusus untuk kalimat ini kita gunakan katanya itu do atau does atau juga do not or don't, kan tulisannya biar lebih singkat lagi, dan does not. Jadi ini untuk khusus yang negatif simple present tense. Contohnya bisa kita gunakan misalnya I don't live in Sintang. Jadi sama seperti tadi, karena I ini kan bukan kata ganti orang ketiga seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Jadi untuk live ini tidak perlu kita tambahkan dengan huruf s lagi, karena untuk penambahan kata di belakangnya itu khusus untuk jika ada kata ganti orang ketiga. Seperti misalnya contohnya she does live in Sintang. Jadi teman-teman jangan bingung kenapa di sini tidak ditambahkan dengan s. Yang ini tidak ditambahkan dengan s karena ini sudah ada is-nya. Jadi untuk khusus yang ini live-nya tidak perlu kita tambahkan dengan huruf is lagi. Oke, jadi kira-kira segitulah ya teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai simple present tense ini. Untuk lebih lanjutnya lagi mungkin teman-teman bisa search di internet atau bertanya pada guru bahasa Inggris kita atau yang pakarnya dalam bahasa Inggris, karena untuk penjelasan dari saya ini pastinya masih banyak yang kurang karena saya juga masih belajar. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Terima kasih.